Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan umur kita ke bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berjumpa dengan bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabat beliau, Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita syukuri nikmat ini dengan memaksimalkan ibadah kepadanya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ada kisah bahwa dua orang yang sebelumnya musyrik kemudian dia masuk Islam. Yang satu biasa saja ibadahnya. Tapi yang satu lagi, dia orang yang semangat. Kalau ibadahnya maksimal. Kemudian dia ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbunuh. Kemudian kawannya yang satu yang biasa saja, ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur yang panjang. Setahun kemudian dia meninggal dunia. Lalu ada orang yang bermimpi dari kalangan sahabat Nabi bahwa menjumpai dua orang ini ada di depan surga. Lalu penjaga surga mempersilahkan masuk kepada keduanya, tapi yang pertama kali masuk adalah orang yang ibadahnya biasa saja, tapi meninggalnya belakangan. Rasulullah SAW, orang tadi kemudian mengadu ke Nabi, menceritakan, karena sahabat ini kalau ngimpi mereka mencari takwil kepada Nabi SAW, tidak dengan ustadz. Jadi nanti bapak ibu kalau ngimpi jangan datang ke kami. Apa takwilnya ustadz? Ya. Jadi kalau sahabat datang ke Rasul mencari takwilnya atau membenarkan, mencari legalitas ini benar atau tidak. Rasulullah SAW ketika mendengar ini, beliau balik bertanya, kenapa kalian takjub? Kenapa kalian heran? Orang yang biasa kok duluan masuk surga, yang sungguh-sungguh dia belakangan masuk surganya. Ya kami heran ya Rasul, karena logika kami orang yang masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang semangat. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah Allah telah berikan kesempatan kepadanya
untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempatan kepadanya untuk puasa, untuk sholat dan melakukan ibadah di dalamnya? Iya, kata para sahabat. Rasul kemudian menjawab, itulah yang mempengaruhi dia bisa masuk surga terlebih dahulu daripada kawannya tadi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ada banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Lebaran kemarin kita jumpa dengan fulan dan fulanah. Hari ini dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tersisa kita. Kita semuanya, kami Bapak Ibu sekalian. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Maka bagaimana cara untuk memaksimalkan itu adalah salah seorang sahabat bertanya ke Nabi. Karena kalau kita kajian kisah isinya hadis dan Quran itu kan menarik. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul jihadi a'dhamu ajra. Jihad yang seperti apa yang pahalanya besar? Lalu sahabat ini bertanya lagi, ayyus sholati a'dhamu ajra. Salat apa yang ibadahnya yang pahalanya paling besar? Sampai bertanya kepada ayyus shaimina a'dhamu ajra. Orang puasa yang seperti apa yang pahalanya paling besar? Padahal orang puasa itu pahalanya besar, Bapak Ibu. Puasa itu kan ibadah yang panjang. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita kalau suruh sholat, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, gak mungkin mampu. Betapa panjangnya itu durasi. Tapi orang yang puasa melakukan ibadah sepanjang itu. Dan pahalanya besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Nah, tapi ada orang-orang yang puasa, di antara orang-orang puasa pahalanya lebih besar. Jadi puasa itu pahalanya besar dan ini lebih besar, lebih unggul daripada yang lain. Apa jawaban Nabi SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menjawab, aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Puasa, orang puasa yang paling baik adalah orang yang ketika puasa paling banyak berzikirnya. Jadi pahalanya paling besar ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia puasa. Di luar puasa pun itu pahalanya besar. Karena ada orang-orang yang tidak mampu, mohon maaf, orang tidak kaya, miskin. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa mengungguli mereka orang-orang kaya yang rajin sedekah. Kami orang miskin gak bisa sedekah. Mereka orang kaya rajin sedekah. Tunjukkan kepada kami satu amalan yang bisa mengungguli mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian membaca takbir, kemudian tahmid, ya, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dubura kulli shalah, setelah sholat 33 kali, kemudian ditutup ya dengan zikir-zikir yang lain. Itu diamalkan oleh para sahabat, merasa ya dirinya mendapatkan keutamaan besar. Rupanya orang-orang kaya juga tahu rahasia ini. Mereka ikut mengamalkan zikir ini. Orang-orang yang miskin lapor ke Nabi, ya Rasulullah, orang kaya sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa kata Rasul?
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia dari Allah, Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, zikir itu pahalanya besar, di luar puasa besar, apalagi saat seorang berpuasa. Maka apa yang dimaksud zikir? Apa setiap saat dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah? Rupanya zikir dalam Islam itu tidak hanya dengan ucapan. Walaupun yang pertama ya ucapan. Banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Banyak beristighfar kepada Allah. Karena kita ini kan banyak dosa Bapak Ibu. Saya tidak suudzon kepada Bapak Ibu ya. Namanya manusia kan pasti pernah melakukan dosa. Istighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Rasul bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Dua kalimat yang ringan kita ucapkan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Insya Allah Bapak Ibu dengar dari kami ini langsung hafal. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Kita ucapkan itu terus, sering mengucapkan itu, tidak sadar rupanya timbangan amal kita itu berat. Mungkin dia jarang melakukan ibadah yang lain, tapi punya amalan unggulan, rajin berzikir. Rajin berzikir. Rajin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka mari kita rubah ungkapan, kata-kata kita, keseharian kita dengan ucapan yang baik. Hari ini kan banyak ucapan, apalagi di antara anak-anak muda kita ini, kata-katanya sudah nggak ngerti lagi kita itu. Artinya apa? Artinya apa sudah nggak ngerti lagi. Maksudnya apa? Tapi rupanya ketika ditelusuri, kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang bisa jadi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, rajin berzikir Bapak Ibu. Puasa rajin berzikir. Berarti kalau rajin berzikir, dia juga meninggalkan kalimat atau kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk ini membatalkan puasa atau tidak Bapak Ibu? Orang kalau puasa terus ghibah, ngadu domba, kira-kira puasanya batal atau tidak? Batal Bu? Berarti kalau ada orang puasa, pagi-pagi sudah ngomongin orang, batal puasanya. Puasanya batal. Baik, menurut jumhur ulama puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Walaupun menurut Sufyan Ats-Tsauri ya, dan orang-orang yang mengikuti beliau, orang yang puasa kemudian ghibah mengadu domba, puasanya batal. Tapi pendapat ini tidak diikuti oleh ulama-ulama mazhab. Sehingga bagaimana? Hukumnya haram, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk, maka bagi Allah tidak ada hajat untuk memberikan pahala kepadanya. Ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua, yaitu apa? Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dan maksudnya adalah memperbanyak di dalam melaksanakan sholat.
Sholat apa ini Bapak Ibu? Nggak mungkin sholat wajib. Sholat wajib subuh tetap 2. Kita mau dapat pahala banyak, nggak bisa jadi 5. Nggak bisa jadi 6. Dan seterusnya. Harus tetap 2. Begitu pula sholat duhur tetap 4. Nggak bisa kita tambah jadi 6. Dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita itu untuk memperbanyak zikir melalui ibadah sholat? Yaitu memperbanyak sholat sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat sunnah yang dilakukan di malam hari ada sholat tarawih. Maka dalam asar, dalam hadis walaupun dhaif tetapi menjadi motivasi untuk kita. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai seakan sholat semalam suntuk. Ada yang kuat nggak Bapak Ibu sholat dari ba'da isya sampai sahur? Saya yakin nggak kuat. Walaupun di Mesir itu ada sholat tarawih 1 malam 1 Al-Quran khatam. Jadi mulainya kapan? Ba'da isya langsung mulai, selesai menjelang sahur. Makan malamnya itu kisaran jam 10. Sudah dapat berapa rakaat baru makan malam. Itu kalau kita mau silakan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah ibadah sholat semalam suntuk dengan apa? Sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Itu pahalanya besar tadi. Kemudian apa? Sholat kalau bangun di malam hari, sholat malam 2 rakaat, tapi jangan ganjil. Karena sudah witir. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Karena kalau witir ketemu witir sama dengan genap. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Di pagi hari, sholat apa? Sholat duha. Sholat duha itu berapa rakaat Bapak Ibu? 2 minimal. Ada yang 4. Dan wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat yang kuat, sholat duha itu tidak terhingga jumlahnya. Yang penting dia sholat sebelum istiwa. Istiwa itu kurang lebih 15 menit atau 10 menit sebelum duhur. Sebelum duhur. Banyak sholat dia. Capek sholat, baca Quran. Zikir. Bangun lagi. Sholat lagi terus. Sholat setelah duhur, sholat apa? Ba'diyah duhur. Jadi qobliyah ba'diyah jangan sampai kita lupa. Sunnah atau wajib Bapak Ibu? Sunnah. Tapi ketika seorang tidak melakukan itu, dia telah tertinggal banyak keutamaan. Ini mumpung di bulan Ramadan. Perbanyak melaksanakan zikir melalui ibadah sholat sunnah. Ba'da duhur kurang kalau 2 rakaat 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kurang. Tambah lagi 2 sampai asar. 2. Namanya sholat sunnah mutlak. Bukan sholat ba'diyah. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Ba'da asar mungkin nggak sholat sunnah, Bu? Pak, Bu? Nggak mungkin, karena tidak ada sholat. Jadi apa ibadahnya? Zikir. Dan yang ketiga, ibadah zikir adalah membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran. Jadi Ramadan sangat erat sekali dengan Al-Quran. Makanya Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi target Ramadan ini berapa kali khatam kira-kira Bapak Ibu? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sulit khataman. Ada beberapa teman-teman saudara kita ingin khataman, kumpulkan 30 orang, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz 30. Nanti selesai.
Ya walaupun kalau kita ingin mencari keutamaan, baca dari juz 1 sampai juz 30. Satu Ramadan, satu bulan itu kalau bisa sekali khatam. Itu sebenarnya sekali khatam bagi orang-orang di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, kalau bisa lebih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam dalam sehari semalam di bulan Ramadan 2 kali. Khatam Bapak Ibu, bukan 2 juz, tapi 2 kali. Ya karena beliau hafal Al-Quran, jadi jalan sambil komat kamit itu mulutnya. Karena baca Quran tidak harus pakai mushaf. Tidak harus. Dia boleh langsung baca selagi dia hafal. Dia baca sambil jalan, sambil aktivitas. Kemudian malamnya beliau jadikan untuk sholat malam. Jadi malam satu selesai, 1 kali khatam, siang 1 kali khatam. Kalau Ramadannya 30 hari berarti 60 kali khatam. Ini kalau ada door prize, menang terus ini. Karena di Masjid Al-Falah Sragen itu memberikan hadiah umroh bagi siapa yang khatam 60 kali. Hadiahnya umroh. Kita kemarin coba hitung-hitung, kayaknya nggak sempat ngobrol Bapak Ibu. Nggak sempat ngobrol. Kenapa? Karena ya durasi waktu untuk menghatamkan itu butuh berapa puluh jam. Sedangkan dalam sehari semalam cuma 24 jam. Taruhlah 10 jam. 10 tambah 10 sudah 20, tersisa 4. Dipotong untuk mandi, buang air, kemudian makan sahur, berbuka, dan seterusnya, sholat. Ini nggak ada kesempatan untuk ngobrol. Tidur pun masuk ke 4 jam ini. Kan nggak mungkin tidur dianggap baca Quran. Walaupun ngelindur yang dibaca surat Al-Quran kan nggak dianggap begitu. Jadi, kalaupun kemudian kita tidak bisa, ya setidaknya ada target tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang dijamin masuk surga, setiap bulan Ramadan itu murojaah khataman Quran dengan malaikat Jibril. Ini dijamin masuk surga. Jadi setiap bulan Ramadan datang itu Jibril untuk murojaah, dan di Ramadan terakhir di tahun di mana beliau meninggal dunia, ya, Jibril datang 2 kali untuk mentalqin, untuk murojaah Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan syahrul Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, di sana ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Yang ini berkaitan erat dengan Al-Quran. Maka interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan harus lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain nggak pernah baca Quran, maka setidaknya di bulan Ramadan ini momen. Kalau Ramadan tidak pernah baca Quran, insya Allah di bulan luar atau setelah bulan Ramadan, dia lebih parah lagi jauhnya dengan Quran. Karena tolak ukurnya di Ramadan. Sekali lagi, kalau Ramadan dia malas-malas baca Quran, insya Allah di bulan yang lain lebih malas. Ramadan khatam sekali, insya Allah di bulan yang lain khatamnya atau 1 bulan nggak khatam. Insya Allah itu tolak ukurnya bulan Ramadan. Makanya mumpung ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita di awal-awal Ramadan. Bisa jadi ada saudara kita yang mungkin kemarin sudah puasa, saat ini dia sudah khatam. Ada. Ya kalau kita cari kan ada di Mesir itu, ada yang 1 malam, ya 1 kali khatam. Ada yang begitu, ada yang 3 hari sudah khatam. Ya kalau kita menjadi orang yang sibuk karena harus mencari ma'isyah, mencari penghidupan, dengan cara apa?
zikir, banyak berzikir, banyak sholat, membaca Al-Quran, setidaknya punya target khataman tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan atau ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan dia bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan bisa kemudian mengikuti ajaran yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kecuali kita juga mengikuti akhlak-akhlak beliau. Dan akhlak beliau adalah apa? Rajin membaca Al-Quran, dengan rajin insya Allah berpengaruh terhadap dirinya. Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi Al-Quran jalan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di kesempatan ini Allah berikan kepada kita semangat, berikan kepada kita istiqamah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan menjalankan ibadah-ibadah yang mengiringi puasa kita, sehingga puasa kita adalah puasa yang terbaik, puasa yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.